Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Maulana dan kedua teman saya Firahmatillah Maulida dan Faikoh Razan Yumnasa. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan tema hakikat dan pengertian teori belajar dan psikologi perkembangan, aspek-aspek serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan belajar. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Pada saat kami presentasi, dimohon untuk fokus kepada presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, dapat ditanyakan kepada kami di saat akhir presentasi. Sebelum mengawali presentasi pada hari ini, marilah kita berdoa, semoga presentasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Untuk selanjutnya adalah materi presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara Firahmatillah Maulida dan Faikoh Razan Yumnasa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Firahmatillah Maulida, saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengertian teori belajar dan psikologi perkembangan. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan hakikat dan pengertian psikologi perkembangan. Jadi, psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi itu sendiri. Psikologi bisa diartikan dalam bahasa Inggris yaitu psikologi. Nah, istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti psike, yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi juga bisa diartikan atau memiliki arti yaitu ilmu jiwa. Baik, selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami setiap orang menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik yang menyangkut jasmani dan rohani. Jasmani di sini itu adalah fisik dan rohani itu adalah psikis. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang menuju tingkat kedewasaannya itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, untuk sistematis, yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling kebergantungan atau saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Kemudian progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif fisik dan kualitatif psikis. Dan yang terakhir berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Selanjutnya, mengenai teori belajar. Teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu, sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Teori belajar penting diketahui oleh para pendidik dan calon pendidik. Hal ini disebabkan karena pemahaman guru terhadap sebuah teori belajar akan mempermudah seorang guru dalam menerapkannya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, teori belajar dalam aplikasinya sering digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membantu siswa mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran. Untuk materi selanjutnya berupa aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan belajar akan disampaikan oleh teman saya yaitu Faikoh Razan Yumnasa. Terima kasih.
Selanjutnya adalah aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan, yaitu ada 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotor. Nah, yang pertama ada aspek kognitif, yaitu keterampilan yang ditandai dengan kreativitas, kelincahan berpikir, dan memecahkan masalah. Aspek kognitif adalah kemampuan intelektual seseorang, bagaimana seseorang bisa menyerap pelajaran, bisa memahami apa yang telah diberikan, bisa mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari, juga seseorang bisa menganalisis apa yang telah diberikan sehingga dia bisa membuat subbab-subbab yang bisa mempermudah dia dalam belajar. Lalu yang kedua ada aspek afektif yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahan-perubahannya bila seseorang telah menguasai aspek kognitif tingkat tinggi. Nah, aspek afektif ini adalah kemampuan emosional seseorang. Bagaimana seseorang dapat mengendalikan diri dalam menghadapi suatu masalah. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotor, yaitu aspek yang menyangkut tentang keterampilan atau sering disebut dengan keahlian atau skill. Nah, aspek psikomotor ini adalah aspek yang berkenaan dengan kemampuan fisik seseorang. Contohnya adalah gerakan refleks, yaitu gerakan spontan seseorang ketika mendapatkan rangsangan atau ketika terkena rangsangan. Nah, ketiga aspek ini sangat penting bagi pembelajaran seseorang karena untuk mengukur seberapa jauh proses belajar seseorang, seberapa jauh kemampuan seseorang dalam menyerap pelajaran, dan juga untuk mengukur seberapa efektif metode pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan belajar. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor sehat jasmani dan rohani artinya kondisi fisik maupun non-fisik peserta didik harus sehat. Sehat berarti dalam kondisi baik atau bebas dari penyakit. Nah, ketika seseorang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sehat, dengan kondisi gizi yang cukup, maka seseorang akan mampu fokus dan juga bisa memahami pelajaran dengan cepat dan juga dengan baik. Begitu sebaliknya, ketika seseorang mengikuti pembelajaran dalam kondisi yang tidak sehat, dalam kondisi sakit atau kekurangan gizi, maka seorang peserta didik itu akan sulit fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga sulit untuk memahami apa yang telah disampaikan. Yang kedua ada faktor psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan peserta didik yang meliputi kecerdasan, minat, motivasi, sikap, dan juga bakat. Nah, kecerdasan seseorang itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Ketika seseorang itu memiliki kecerdasan yang mumpuni, maka dia akan sangat mudah untuk menyerap pelajaran. Nah, minat adalah ketertarikan seseorang dalam melakukan sesuatu tanpa ada yang menyuruh. Ketika seseorang berminat pada sesuatu, maka dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu itu. Lalu motivasi itu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi contohnya ketika seseorang memiliki motivasi dalam belajar, maka dia akan berusaha belajar dengan baik, berusaha meraih cita-cita. Lalu bakat itu adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang. Setiap orang pasti memiliki potensi yang berbeda-beda, tergantung bagaimana seseorang itu dapat mengembangkan potensi dalam dirinya dengan baik atau dengan maksimal. Lalu ada faktor eksternal, ada 3, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Dalam faktor keluarga, kita bisa menganalisa dalam kehidupan sehari-hari bahwa pada hakikatnya keluarga adalah pendidikan pertama sejak manusia lahir di dunia.
Jadi, sikap atau perilaku seseorang itu menggambarkan bagaimana kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Yang kedua ada faktor sekolah, yaitu dapat berasal dari guru, lingkungan sekolah, dan mata pelajaran yang dijalani. Guru bisa menjadi faktor anak tidak semangat dalam belajar, seperti dalam sikap dan kepribadian guru dalam mengajarnya. Nah, dari sini kita memahami bahwa seorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga peserta didik itu bisa menjalani pembelajaran itu dengan baik dan memahami pelajaran dengan cepat. Lalu lingkungan sekolah juga, lingkungan sekolah itu ketika sekolah itu bersih, memiliki hawa yang sejuk, maka seseorang itu bisa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, faktor masyarakat. Masyarakat memegang peranan penting untuk membentuk karakter suatu anak, karena dengan pergaulan di masyarakat, anak bisa terpengaruh baik atau buruk. Nah, karena dalam masyarakat itu ada norma-norma sosial dan norma moral, ada juga hukum-hukum yang harus ditaati dalam masyarakat. Ketika di dalam suatu lingkungan, masyarakatnya itu menaati norma-norma dengan baik, maka anak itu juga akan mengikuti apa yang ada di lingkungannya, dan karakter baik itu akan terbentuk. Begitupun sebaliknya. Sekian, terima kasih. Apabila banyak kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, kami akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan asalnya. Sekian presentasi pada hari ini. Semoga presentasi ini membawa wawasan dan manfaat kepada kita semua. Dan apabila ada tutur kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.